Selamat pagi ibu-ibu semua, kembali lagi di channelnya Mboke Yasmin. Kali ini di pagi yang cerah ini Mboke mau bikin cemilan yang murah, enak, dan lumer di mulut pokoknya. Ini Mboke mau bikin bakpao homemade ala Mboke ya kan. Ini bahannya bener-bener sangat amat simple. Pokoknya yang ada di dapur aja bun. Pokoknya ini nggak sampai keluar kita minta-minta ke tetangga ya kan. Ini Mboke mau bikin bakpao coklat. Pertama-tama Mboke siapin tepung terigu protein sedang. Berapa ya itu tuh tadi Mboke nimbang tuh? Kalau nggak salah sekitar 250 gram. Terus ditambahin 1 sendok makan ragi instan. Di sini Mboke pakai ragi Fermipan ya bun. Pakai ragi Fermipan 1 sendok makan aja. Habis itu Mboke larutin gula kurang lebih 1,5 sendok makan pakai air biasa aja ya bun. Nih kita larutin si gulanya pakai air, tapi ini kita aduk dulu ya si ragi sama tepungnya biar merata gitu ya kan bun. Merata. Nah, di sini Mboke nyampurin si air sama gulanya dulu ya, Mbok, ya Bun. Ini Mboke larutin dulu gulanya, airnya itu kurang lebih 150 ml air putih biasa, air suhu ruang ya, Bun. Nih, kita larutin dulu gulanya. Kalau udah larut, kita masukin ke adonan tepung campuran ragi yang tadi kita aduk ya, Bun. Oke. Kita masukin sedikit demi sedikit, jangan langsung biur banyak gitu ya kan, takutnya nggak rata, takutnya si tepungnya itu banyak yang menggerindil bun, kayak roda-roda yang banyak ditusukin sama paku-paku jalanan ya kan. Kalau semua air sama gulanya udah masuk ke adonan, nah di sini Mboke mau ulenin pakai tangan. Ini Mboke udah cuci tangan ya bun, udah cuci tangan pakai sabun sampai bersih, sampai licin, sampai kinclong, sampai keset pokoknya. Nah ini Mboke ulen terus. Ini kita ulenin adonan bakpaonya ini sampai agak kalis ya bun, sampai permukaan bakpaonya itu mulus pokoknya bun. Jadi kita adonin sedikit demi sedikit ya bun, jangan buru-buru, kasihan takut bonyok semua ini adonan ya kan. Nah, di sini Mboke masukin sisa air yang tadi ya, Bun. Nah, Mboke masukin airnya sedikit demi sedikit untuk mengatur konsistennya. Konsentrasi adonan kayaknya. Apa namanya? Kekalisan adonan ya kan, Bun. Ini bakpao kalau misalkan dia kebanyakan air, dia lengket, Bun, nantinya. Tapi kalau misalkan dia kurang air, jadi nanti hasilnya itu si bakpao itu akan keras bun, kayak batu nanti bisa enak tuh kayaknya buat lempar maling tuh. Kalau dirasa adonan ini udah campur semua ya kan bun, gulanya udah sedikit larut ya kan, kita kan pasti kerasa ya kalau misalkan kita ulen si adonan itu gulanya apa masih merengkel, apa masih menjadi batu, apa menjadi malik undang ya kan. Nah ini Mboke masukin margarin Valmia ya di sini Mboke, tapi terserah bunda-bunda mau pakai margarin apa, mau pakai mentega tawar, mau pakai margarin kayak Mboke juga oke ya kan. Ini Mboke masukin cuma 1 sendok makan aja
ya bun. Nah habis itu kita ulen-ulen lagi sampai si margarinnya itu nyampur ke adonan bakpaunya. Ini emang kelihatannya agak-agak susah ya bun nyampurin si margarin sama adonannya, tapi percaya deh sama Boke, lama kelamaan mereka itu akan menjadi satu gitu pun, akan menjadi adonan yang lembut, adonan yang kalis, adonan yang cantik, pokoknya mulus permukaannya. Kalau udah kelihatan adonannya itu kelihatannya mulus ya kan di luarnya, si adonannya itu kita bulat-bulatin dulu bun, kita padetin adonannya biar dia mengembangnya itu nanti akan bagus ya kan, nggak ngempot gitu. Jadi kita padetin dulu si adonannya itu, habis itu kita resting deh adonannya kurang lebih selama 10 menit aja, jangan kelamaan ya bun, kelamaan nanti kita kenyang duluan ya kan. Setelah adonannya kita resting, ini adonan udah agak sedikit mengembang ya bun. Nah sekarang Boke mau timbang dulu adonannya. Per bijinya itu kurang lebih 35 gram aja. Tapi kalau misalkan bunda-bunda mau dikecilin adonannya seperti 25 gram, oke, boleh. Cuman dia akan bentuknya akan lebih mini gitu ya kan. Jadi namanya bakpao mini ya kan. Kalau adonannya udah ditimbang dan di sini Boke seperti tadi, Boke padetin dulu adonannya, habis itu di rounding kita buletin ya kan si adonannya biar dia berbentuk bulat gitu ya kan. Bunda di sini Boke kasih sedikit mentega biar permukaannya nggak kering bun. Ini kayaknya kesalahan Boke juga sih. Ini cuaca lagi panas. Cuman Boke madep ke jendela nih bun. Soalnya kenapa madep ke jendela? Karena nggak ada cahaya lagi bun. Kalau semua adonannya udah kita rounding, habis itu kita rapihin ujungnya ya bun, biar nggak ngebuka. Nah habis itu kita resting adonannya, kita susun dengan rapi, dengan rata, dengan jarak ya bun. Soalnya kan ini adonan bakpao ini akan mengembang. Jadi setelah adonan udah kita agak berjarak ya, udah kita susun ya kan. Nah di sini Boke mau resting lagi si adonannya itu kurang lebih 15 menit. Kita istirahatkan lagi adonannya kurang lebih 15 menit. Nah habis itu ini kan udah agak mengembang nih. Nah Boke pipihin dulu nih si adonan bakpao ini. Nah Boke gilas, tapi ini Boke gilas di bagian pinggirnya aja. Kenapa pinggirnya aja? Karena kalau misalkan semuanya digilas itu nantinya bocor bun, kan kalau bakpao itu ngembangnya tuh ke atas, jadi yang pulen yang di tengah itu dia nanti akan mengembang ke atas gitu. Jadi Boke sisihkan agak tebel di tengah gitu, biar posisi coklatnya juga tetap di tengah, nggak luber kemana-mana. Di sini Boke pakai selai coklat ya bun, pakai selai coklat karena Boke udah nggak punya selai lagi selain coklat, jadi ya nggak apa-apa ya. Boke pakai selai coklat aja. Ini kalau nggak salah mereknya Pondan atau Pandan gitu selai coklatnya, lupa Boke. Di sini Boke menggunakan alasnya itu bukan kertas kue ya kan ya bun, karena Boke kehabisan kertas kue belum beli lagi, jadi Boke ngakal aja pakai daun pisang. Pakai daun pisang pun oke loh bun, nggak lengket di adonan bun. Pokoknya ini serba mudah, serba hemat pokoknya.
Kalau semua adonannya udah kita rounding, udah kita isi coklat semua, dan ini kita resting lagi ya bun, kurang lebih 1 jam sampai mengembang sempurna. Tuh, menul-menul sekali ya kan bun. Tandanya kalau misalkan bakpao udah ngembang sempurna itu, kita pencet si bakpaonya itu, dia akan balik lagi ke semula. Jadi misalkan kita pencet, cet, dia akan mengembang lagi sedikit. Dan di sini Boke udah siapin kukusan panas ya kan, udah berasap banyak. Nah ini Boke udah siapin bakpaonya, udah masukin semua ke wajan. Dikit demi sedikit aja ya, karena wajan Boke kan sedikit kecil ya kan. Jadi sedikit demi sedikit aja Boke masukin bakpaonya. Kurang lebih 15 menit ini bakpaonya kita kukus. Kalau udah dikukus, kita tutup dulu ya bun. Nah, jangan lupa tutupnya dilapisin pakai kain biar airnya itu nggak menetes ke si bakpaonya. Karena kalau misalkan airnya netes itu bisa ini loh bun, nggak ngembang si bakpaonya. Nah, dan ini dia hasil bakpao yang Boke bikin hari ini. Ya walaupun nggak sempurna bulatnya, tapi ini dijamin enak, mantep, mantul, dan pokoknya lumer di mulut karena coklatnya banyak. Terima kasih.